Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Nisa yang asalnya dari salah satu daerah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita ini itu bermula di suatu pagi. Kebetulan pas waktu itu lagi libur sekolah, Anissa ini tidur di kamar. Nah, di tengah tidurnya itu tiba-tiba dia ini dengar ada suara keributan dari arah luar kamar. Di situ Anissa langsung bangun, dia diam di kamar sambil nguping. Ternyata ayah dan ibunya itu lagi bertengkar. Terus beberapa hari setelah Pak Anwar memutuskan kerjasama proyek itu, tiba-tiba Bu Ranti itu merasakan ada hal yang aneh. Pokoknya nggak enak banget tiba-tiba suasananya, dan Bu Ranti ini merasa kalau wajahnya itu tiba-tiba merasa kayak panas banget. Jadi wajahnya itu kayak kebakar. Dan beberapa saat kemudian kulit wajah Bu Ranti ini langsung berubah jadi merah-merah, dan warnanya itu nggak hanya merah, langsung berubah jadi gelap, sampai akhirnya seluruh wajah Bu Ranti ini berubah jadi hitam. Di satu momen itu bahkan Bu Ranti ini sempat nanya ke suaminya, ya, ayah malu nggak kalau wajah ibu jadi kayak gini? Karena waktu itu sudah benar-benar mental Bu Ranti ini down, wajahnya itu sudah menghitam. Nah, ketika mendengar pertanyaan dari istrinya, ya Pak Anwar langsung menjawab dengan tegas, ya enggak lah Bu, ngapain mesti malu? Gimana pun kondisi ibu, ayah ini tetap sayang sama ibu, sudah nggak usah khawatir. Di sini tuh akhirnya rasa percaya diri Bu Ranti itu mulai kembali lagi, ya meskipun sedikit, tapi ada semangat lah dari suami. Pak Anwar cerita ke Anissa bahwa kondisi ibunya di dalam kamar waktu itu sudah benar-benar ngeri banget. Jadi ceritanya Bu Ranti ini posisinya di atas kasur, kepala dan kedua kakinya itu melintir dan berputar-putar di luar kendali. Mata Bu Ranti juga ngelotot ngelihat ke atas sampai bagian putihnya aja yang kelihatan. Dan wajah Bu Ranti itu pucat banget, pucat kayak mayat. Kondisi itulah yang membuat semua orang yang ngelihat Bu Ranti ini semua ketakutan. Nah, di tengah-tengah kepanikan itulah Pak Anwar langsung manggil Ustadz lagi. Terus ada seorang laki-laki yang datang ke rumah Ustadz Hasan. Ini ceritanya beberapa jam setelah kejadian itu, tiba-tiba ada laki-laki datang. Nah, laki-laki ini datang dalam kondisi yang nangis-nangis histeris kayak orang ketakutan. Awalnya mereka juga bingung, ini siapa kok tiba-tiba ada laki-laki yang datang, dia datang ke rumah Ustadz Hasan kok sambil nangis-nangis. Akhirnya Pak Anwar ini jadi tahu, si laki-laki ini mengaku dia adalah dukun yang disewa oleh Susi. Si dukun ini nangis-nangis, dia minta ampun, benar-benar minta ampun. Dia ngaku kalau dia itu merasa kena efek dari perbuatannya itu. Intinya dukun ini menyerah. Saking nggak kuatnya dia menahan sakit dari ilmunya sendiri. Jadi katanya ilmunya itu kayak berbalik arah dan badannya itu kayak dihantam berkali-kali sampai si dukun itu menyerah. Akhirnya setelah dukun itu mengaku dan dia menyerah, bahkan dia minta maaf, benar-benar minta maaf, barulah dari situ semuanya berhenti. Santetnya ini luntur secara perlahan, Bu Ranti akhirnya sembuh total dan gak pernah lagi mengalami serangan gaib. Nah, meskipun dalang utama yang mengirim santet itu sudah ketahuan, jelas-jelas Bu Susi, dan dukunnya ini juga sudah minta maaf, ternyata rentetan kejadian di rumah itu, ini gak langsung berhenti. Nah, suatu ketika, waktu itu siang hari, Anissa ini baru pulang sekolah ceritanya. Karena waktu itu dia capek banget, dia langsung masuk kamar dan dia tidur siang. Nah, pas Anissa ini lagi pules-pulesnya tidur, Bu Ranti kebetulan ada di dekat situ, ibunya ini. Tiba-tiba ibunya itu ngelihat ada sebuah benda aneh yang masuk ke kamar. Benda itu wujudnya kayak berupa bola api merah yang menyala-nyala, dan bola api ini melayang dari langit-langit kamar terus bergerak mengarah dan menghantam tubuh Anissa. Nisa yang waktu itu tidur lelap itu kayak dihantam dengan bola api ini. Nah, disinilah insting Bu Ranti ini langsung jalan. Tanpa pikir panjang, Bu Ranti itu langsung lari, nabrak ke arah bola api itu. Jadi Bu Ranti ini kayak menghalau bola api itu dengan badannya sendiri supaya bola apinya ini nggak mengenai Anissa. Nah, karena saking
sakit perutnya ini durasinya itu lama banget dan terjadinya juga terus-menerus, sekolah Anissa ini jadi keganggu. Jujur dia sering nggak masuk sekolah karena mengalami sakit perut yang luar biasa itu. Dia sudah nggak bisa lagi masuk sekolah. Pak Anwar akhirnya membawa Anissa berobat ke dokter spesialis di sebuah rumah sakit. Tapi anehnya di situ setelah diperiksa secara menyeluruh, kata dokter ini nggak ada sakit apapun di organ pencernaan Anissa. Semua itu normal. Sejak dia melakukan ruqyah pembersihan diri itu, dan ruqyah ini berhasil, mata batin Anissa itu jadi kayak agak kebuka. Dia mulai bisa ngelihat hal-hal yang nggak kasat mata. Dan karena khawatir dengan kondisi lingkungan pergaulannya Anissa, ketika Anissa naik kelas 2 SMA itu, ayahnya langsung memindahkan Anissa dari sekolah lamanya itu menuju ke sekolah yang Islami. Harapannya dengan lingkungan yang religius itu, Anissa bisa lebih terjaga dari gangguan-gangguan gaib. Dan ketika awal-awal pindah ke sekolah baru itu, sekolah yang berbasis Islam, suasananya aman. Dia bisa belajar dengan tenang. Tapi sayang, ini cuma sebentar. Suatu sore di sekolah, Anissa ini pas lagi asik ngobrol sama temennya. Ya mereka ngobrol santai. Mereka waktu itu duduk di bangku paling belakang. Mereka ngobrol-ngobrol dan kebetulan posisi di belakang kelas Anissa ini langsung berbatasan dengan taman kosong. Dan persis di bawahnya itu ada fasilitas kamar mandi siswa. Dan pas lagi asik ketawa-ketawa ngobrol itu tiba-tiba perasaan Anissa ini nggak enak. Langsung di situ dia merasakan bulu kuduknya itu berdiri. Dia merinding luar biasa dan kepalanya langsung pusing kayak muter-muter. Dan nggak sampai hitungan menit, Anissa langsung menjerit histeris di situ. Dia teriak-teriak kenceng sambil nangis sesenggukan. Nah di situ teman-teman kelasnya ya langsung panik. Mereka cepet-cepet gotong badan Anissa dan dia ditidurkan di atas deretan kursi. Disitulah teman-temannya ini berusaha membacakan doa-doa pendek sebisa mereka untuk berusaha menyadarkan Anissa lagi. Nah tiba-tiba di situ ada satu perempuan, ini adalah salah satu teman perempuannya Anissa. Posisi si perempuan ini itu berdiri persis di atas kepalanya Anissa. Jadi waktu itu Anissa lagi kerasukan, si perempuan ini temannya itu berdiri persis di samping kepala Anissa. Tiba-tiba Anissa waktu itu buka mata, dan dia langsung melotot tajam ke teman perempuannya itu. Ini disaksikan oleh semua siswa yang ada di sana. Dan di detik itu juga, teman perempuannya ini langsung tumbang dan langsung ikut kesurupan. Dan durasi kesurupan temannya ini malah jauh lebih lama dari Anissa. Kejadian itu langsung ditangani oleh salah satu ustadz pengajar di sekolah tersebut. Dan di situ Anissa ini justru malah melawan dan menantang ustadz ini. Di situ Anissa ini teriak-teriak. Tapi suara yang keluar ini bukan suaranya Anissa lagi. Teror di sekolah itu nggak berhenti di hari itu. Di hari lain, ketika Anissa sedang mengikuti pelajaran, tiba-tiba waktu itu dia merasa kayak ada sesuatu yang nyentuh kakinya. Pas dia lihat ke bawah, dia lihat ada tangan. Dan tangan itu langsung narik kakinya kenceng banget. Sampai-sampai Anissa ini jatuh dari kursinya dan seketika itu juga Anissa kerasukan lagi. Dan di masa-masa seringnya dia mengalami kerasukan itulah, dengan mata batinnya yang sudah mulai kebuka itu, Anissa bisa melihat dengan jelas siapa sosok jin penunggu sekolah yang sering masuk ke badannya. Jadi kata Anissa, sosok itu wujudnya seorang perempuan, dia tuh pakai seragam sekolah. Ya seragam sekolah yang sama persis kayak yang dipakai oleh murid-murid yang ada di sana. Tapi bedanya, seragam yang dipakai oleh sosok perempuan ini itu kondisinya kotor banget, kusam. Dan robek-robek kayak baju yang sudah lama, sudah kayak puluhan tahun lah. Dan seragam itu penuh noda darah yang sudah mengering. Nah si sosok perempuan ini itu ngomong ke Nisa, kalau rumahnya atau tempat tinggalnya itu ada di area kamar mandi bawah yang ada di dekat taman. Dan dia bilang, dia itu sudah lama sekali tinggal di bawah. Dan misterinya itu belum terpecahkan, siapa sosok perempuan ini. Dan semenjak kejadian Anissa ditarik dan kesurupan berulang kali itu, banyak sekali siswa-siswa lain ini yang tiba-tiba ya ikut-ikutan kesurupan juga. Dan fenomena ini akhirnya menjadi kasus kesurupan massal di sekolah tersebut. Karena khawatir kondisinya ini semakin parah dan nantinya berpengaruh ke siswa yang lain, pihak sekolah akhirnya meminta kepada Nisa untuk istirahat lebih dulu di rumah. Jadi di situ Anissa diliburkan dan dia disuruh untuk fokus penyembuhan di rumahnya. Selama masa istirahat di rumah itu, Anissa terus dipantau secara ketat.
Ustadz dari sekolahnya itu secara rutin datang ke rumah Anissa, memantau kondisi Anissa terus dan meruqyah Anissa dan mengobati Anissa secara pelan-pelan. Singkat cerita, setelah melewati proses pembersihan gaib yang panjang selama dia diliburkan itu, kondisi Anissa akhirnya berangsur-angsur membaik. Sampai pada satu pagi waktu itu Anissa ini merasa ada yang ganjil dengan kebiasaan ayahnya. Jadi tumben-tumbenan ayahnya Anissa yang biasanya itu bangun pagi dan beliau sudah berangkat dari pagi menuju ke kantor, pagi itu ayahnya ini masih tidur. Posisinya waktu itu Anissa ada di kasur bagian atas dan ayahnya tidur di kasur bagian bawah. Tiba-tiba Anissa dengar ayahnya itu kayak mengigau. Jangan ke situ. Jangan ke situ, serem. Ayahnya mengigau. Nah, Anissa memperhatikan ayahnya dari atas kasur itu. Posisi ayahnya itu masih tidur pules banget. Dan gak lama ayahnya ngigau lagi. Itu ada papi, Neng. Nah, papi yang dimaksud di sini adalah kakeknya Anissa atau bapak kandung dari Pak Anwar. Dan beliau ini sudah lama meninggal. Papi ini sudah lama meninggal. Dan ketika ayahnya lagi mengigau seperti itu, tiba-tiba Bu Ranti itu masuk ke dalam kamar. Dan ketika ibunya Anissa ini masuk kamar, Pak Anwar yang tadinya lagi mengigau, itu dia langsung diam. Tidurnya jadi tenang lagi. Tapi pas Bu Ranti keluar dari kamar, Pak Anwar mulai mengigau lagi kayak tadi. Anissa akhirnya turun dari kasur. Awalnya dia cuma manggil-manggil pelan. Dia membangunkan ayahnya secara pelan. Ya bangun ya. Tapi ayahnya nggak bangun-bangun. Nah, disinilah Anissa langsung megang badan ayahnya. Dan pas dipegang itu Anissa kaget. Suhu badan ayahnya itu panas tinggi. Tapi pas dia pegang di bagian telapak kakinya, kaki ayahnya itu dingin banget, kayak es. Dan benar akhirnya Pak Anwar ini sakit. Beliau di situ merasa dadanya ini sesak dan nyeri yang sakit banget kayak ditusuk-tusuk. Dan badannya juga masih demam tinggi. Tapi Pak Anwar ini masih berusaha masuk kerja di awal-awal sakitnya itu. Tapi karena sakitnya ini semakin hari semakin parah, akhirnya Pak Anwar pun memutuskan untuk berobat. Dan gak cuma berobat ke satu tempat, Pak Anwar ini sudah bolak-balik ke beberapa dokter di beberapa rumah sakit, bahkan sampai dibawa ke sebuah pengobatan alternatif, tapi belum ada perubahan yang signifikan. Puncak-puncaknya keluarganya ini sampai harus minta tolong ke pihak RT setempat untuk mencarikan tabung oksigen. Karena saking parahnya Pak Anwar itu sampai nggak bisa nafas. Dan sejak hari itu Pak Anwar sudah nggak bisa ke kantor lagi. Singkat cerita, tiba-tiba suatu hari di mana kondisi Pak Anwar ini kelihatan jauh lebih baik. Hari itu Anissa melihat ayahnya ini sudah bisa beranjak dari tempat tidur, sudah bisa jalan-jalan di dalam rumah, bahkan sudah bisa ngangkat-ngangkat barang, sudah merapikan rumah, sampai juga ikut nyuci baju pakai mesin cuci. Anissa di situ lega, karena pikiran Anissa waktu itu ya dia sempat batin dalam hati. Alhamdulillah ayah sudah sembuh kayaknya. Dan kebetulan banget di hari itu Anissa memang ada rencana buat pergi melamar kerja. Jadi di situ dia pamit dan dia minta izin ke ayahnya. Akhirnya Anissa pun berangkat. Nah, ketika Anissa ini lagi sibuk di luar rumah, tiba-tiba dia dapat kabar dari keluarganya di rumah. Ternyata keluarganya Anissa ini, mereka semua itu berinisiatif untuk memanggil orang pintar. Orang pintar ini sengaja didatangkan ke rumah dan langsung ngecek kondisi ayahnya Anissa. Waktu itu Anissa langsung dikirimin video proses pengobatan ayahnya ini. Dan di video itu, dari dalam kulit punggung Pak Anwar, itu ditarik keluar sebuah jarum jahit dan juga silet. Dan silet itu kondisinya berkarat. Si orang ini bilang, ini ada sosok pocong yang sengaja ditugaskan buat menjaga di depan pintu kamar mandi luar. Kadang sosok pocong ini juga pindah posisi jaganya di depan jendela kamar tidurnya Pak Anwar dan juga Bu Ranti. Nah, kakak iparnya Nisa ini langsung cerita. Dia memang pernah ngelihat langsung wujud pocong itu pas lagi di depan kamar mandi. Dan pantasan juga keponakannya Anissa yang waktu itu masih balita, setiap kali dia mau dimandikan di kamar mandi luar itu, dia pasti nangis kejer. Dan dia nunjuk-nunjuk ke satu titik, pokoknya dia nggak berani masuk kamar mandi. Dan nggak cuma pocong, tetangga rumah Anissa ini juga sempat laporan ke keluarganya Anissa. Katanya pas malam hari, tetangganya itu pernah ngelihat ada penampakan sosok ular raksasa. Jadi ular raksasa ini melingkar di area teras depan rumahnya Anissa. Nah, beberapa hari
setelah pengeluaran jarum dan juga silet yang karatan itu, kondisi Pak Anwar ini ternyata nggak langsung sembuh. Malah semakin hari kondisinya itu semakin drop. Beliau ini cuma bisa berbaring di atas kasur, dan beliau duduk sebentar itu kayak langsung mengeluh. Dia langsung mengeluh kayak dadanya itu sakit katanya. Ayahnya Anissa ini juga cerita kalau sakit di badannya itu aneh banget. Sakitnya itu katanya pindah-pindah tempat. Seolah-olah kayak ada sesuatu yang jalan di badannya. Kadang sakitnya itu di dada, terus kayak istilah Jawanya itu geremet-geremet, terus tembus jalan ke arah punggung belakang. Ketika Anissa menawarkan untuk mijit punggung ayahnya, supaya ayahnya agak enakan, ayahnya itu selalu nolak. Dan semenjak ayahnya sakit parah itulah Anissa merasa ada yang aneh dengan sikap ayahnya ke dia. Ayahnya yang biasanya itu hangat, orangnya yang friendly, tiba-tiba berubah jadi cuek banget ke Anissa. Jadi kayak orang yang gak suka dan kayak pengen menjauh terus dari Anissa. Karena sakitnya ini sudah merusak fisik di bagian dalam, akhirnya keluarga besar sepakat membawa Pak Anwar ke rumah sakit spesialis paru-paru untuk diperiksa lebih mendalam lagi. Terus di sana, di rumah sakit itu, ayahnya langsung dironsen. Ketika hasilnya keluar, dokter itu langsung manggil kakak kandungnya Anissa. Ini adalah anak pertamanya Pak Anwar. Nah, dokter ini tanya serius ke kakaknya Anissa itu, "Mbak, ini bapak ini sebelumnya apa pernah mengalami kecelakaan yang keras? Atau apa pernah kena benturan parah di bagian dadanya?" Ya tentu di situ kakaknya Anissa langsung jawab, "Nggak pernah, Dok. Karena memang sepengetahuan keluarga nggak pernah ada kecelakaan sama sekali yang menimpa ayahnya." Dokternya di situ semakin bingung sambil menjelaskan hasil temuan medis yang nggak masuk akal. Jadi si dokter ini bilang, "Ini saya membandingkan hasil ronsen di rumah sakit saya dengan 2 hasil ronsen bapak sebelumnya dari 2 rumah sakit yang berbeda." Nah, dari hasil 2 rumah sakit sebelumnya, kondisi paru-paru bapak ini dua-duanya normal, aman, nggak kenapa-kenapa. Tapi pas saya lihat hasil ronsen yang barusan saya ambil di rumah sakit paru ini, kok paru-paru bapak yang sebelah kanan itu bentuknya bengkok ke arah kiri. Bengkoknya itu sampai mendorong organ yang lain. Nah, dokter ini bilang, "Saya sampai bingung pas ngelihat ini." Dan yang lebih ngeri lagi, pas dicek lebih teliti, ternyata di dalam paru-paru Pak Anwar itu kayak ada semacam benjolan. Bentuknya itu kayak semacam daging hidup sebesar jempol orang dewasa. Benjolan daging ini posisinya itu ada di dalam kulit, tapi di luar daging organ aslinya. Dan daging ini itu bisa gerak-gerak pindah tempat di area paru-parunya Pak Anwar. Karena di sini kondisinya sudah darurat, keluarga akhirnya bersikeras untuk rawat inap. Jadi Pak Anwar di situ dirawat di rumah sakit tersebut. Selama masa perawatan di rumah sakit ini, sikap aneh Pak Anwar ke Anissa itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali jam besuk habis dan Anissa minta izin mau nemenin nginep nungguin ayahnya itu, ayahnya selalu melarang. Dia selalu bilang, "Udah kamu pulang aja, Nak." Nah, Anissa di sini merasa kok ayah itu kayak sengaja nggak mau deket-deket sama aku. Pernah suatu ketika Anissa lagi duduk di sofa ruang inap, Pak Anwar itu ngeliatin Anissa terus dan tatapannya itu tajam banget. Pokoknya Anissa itu ngerasa kalau ayahnya ini ngeliatin dia terus. Tapi giliran Anissa yang ngeliat ke arah ayahnya itu kayak langsung pura-pura buang muka dan kayak pura-pura nggak ngeliat ke Anissa. Ternyata setiap kali Anissa datang menyenguk ayahnya ke kamar rumah sakit, ternyata pada saat itu juga Anissa itu pasti langsung kerasukan. Dan ini tanpa disadari sama sekali oleh Anissa. Setiap kali Anissa kerasukan, sosok makhluk yang masuk ke badannya itu selalu mengeluarkan ancaman yang sama berulang-ulang menggunakan bahasa Sunda. Jadi di sini ketika Anissa kerasukan, dari mulut Anissa itu keluar suara, suaranya itu yang jelas bukan suara Anissa. Sosok jin ini selalu ngomong ke Pak Anwar. Jadi di situ ketika Anissa kerasukan, Anissa itu selalu nunjuk-nunjuk ayahnya sendiri. Mau dibawa mati nih, harus mati, kamu harus mati. Itulah alasannya kenapa ayahnya Anissa ini nggak mau deket-deket sama Anissa. Ya karena beliau takut. Dan setelah sekian lama dirawat di rumah sakit spesialis paru dan kondisinya yang terus-terusan naik turun itu, ada satu momen di mana Pak Anwar ini harus menjalani sebuah tindakan medis yang lumayan beresiko. Waktu itu Pak Anwar ini harus dicek organ dalamnya dengan cara dimasukin sebuah alat medis khusus. Alat ini itu bentuknya kayak selang kamera yang dimasukkan lewat lubang tenggorokan, terus didorong masuk menuju ke dalam. Sebelum tindakan ini dimulai, dokter yang menangani Pak Anwar itu sempat ngajak ngobrol keluarganya Anissa.
Intinya di sini dokter bilang, proses memasukkan alat lewat tenggorokan ini itu resikonya tinggi untuk pasien dengan kondisi paru-paru yang sudah parah seperti Pak Anwar ini. Dan dokter bilang kalau sampai tindakan ini gagal atau tubuh pasien nggak kuat, bisa-bisa nyawa Pak Anwar yang jadi taruhannya. Nah waktu itu semua keluarga jujur gelisah semua. Pas lagi nunggu giliran sebelum tindakan ini dimulai, Pak Anwar ditemani oleh kakak perempuannya Nisa. Nah di momen inilah tiba-tiba Pak Anwar itu ngomong ke kakaknya Nisa, "Kak, itu loh Kak, ada papi, ada Ning Rahma juga, ada Om juga Kak." Nah kakaknya Nisa kaget karena yang disebutkan oleh bapaknya itu, ini seorang yang sudah meninggal semua, papi sini semua sudah meninggal semua. Mendengar ketika ayahnya ngomong seperti itu, kakaknya Anissa juga langsung panik. Ya jujur beliau juga merinding. Dan kakaknya Anissa berusaha untuk tetap mikir positif dan selalu menepis omongan dari ayahnya itu. Ayah ini ngomong apa sih? Ya udah nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Mendingan ayah istighfar, banyak-banyakin baca-bacaan doa dalam hati. Nah kakaknya Anissa ngomong seperti itu sambil jujur. Di dalam itu rasanya nggak karu-karuan. Dalam itu rasanya sudah nangis luar biasa. Singkat cerita, tibalah waktunya Pak Anwar ini dimasukkan ke ruang tindakan. Seluruh keluarga berdoa di luar. Dan alhamdulillah tindakan itu pun berhasil. Tapi setelah Pak Anwar ini sadar dan kembali ke ruang rawat inap, beliau malah ngomong ke kakaknya Nisa, Kak, banyak yang nungguin ayah, Kak. Keluarga kita yang sudah meninggal semua itu nungguin ayah semua, Kak. Nah di situ jujur sekali lagi kakaknya Anissa ini nangis luar biasa. Dia nggak bisa ngomong lagi. Dan hari pun berganti. Sudah hampir 1 bulan Pak Anwar melewati masa perawatan di rumah sakit paru itu. Fisiknya sudah lemes. Dan di titik itulah Pak Anwar mulai mengeluh dan terus-terusan beliau ini pengen minta pulang. Beliau bilang sudah nggak betah di rumah sakit, pengen dirawat di rumah. Kebetulan di masa-masa itu seorang ustadz yang dulu pernah meruqyah dan pernah menyembuhkan Anissa ketika zaman sekolah, beliau ini datang membesuk ke rumah sakit. Dan ustadz tersebut ngelihat kondisi Pak Anwar yang sudah nggak wajar itu, akhirnya ustadz ini mendekat ke arah Pak Anwar. Ustadz itu ngasih kertas yang isinya ini tulisan surat-surat pendek dari Al-Quran. Terus ustadz ini ngomong ke Pak Anwar, Bapak baca dulu surat-surat ini, terus kemudian Bapak tutup mata sambil menghafalkan ayat-ayat di kertas ini. Minta tolong yang kusuk ya Pak. Pak Anwar nurut. Dia setelah baca nutup mata sambil menghafalkan bacaan-bacaan itu. Setelah beberapa saat membaca doa dan menghafalkan doa-doa ini, terus Ustadz ini nanya, sudah Pak, sekarang apa yang Bapak lihat? Nah ketika mendapat pertanyaan itulah Pak Anwar nggak langsung jawab. Beliau nggak langsung jawab pertanyaan dari Ustadz tersebut. Pak Anwar ini manggil keponakannya, yaitu sepupunya Anissa, yang kebetulan dia lagi ada di situ juga. Pak Anwar di sini minta diambilkan kertas kosong sama pulpen. Di situ Pak Anwar langsung menulis sesuatu, entah apa yang ditulis. Setelah nulis itu kertas ini dilipat dan langsung dikasihkan ke sepupunya Anissa ini. Pak Anwar cuma bilang, tolong kamu simpen ini. Jangan kasih tahu siapa-siapa soal ini. Ini nama orang yang sudah ngerjain aku. Ini nama orang yang sudah mencelakai aku dan keluargaku. Seketika itu juga, suasana ini langsung hening. Gak ada satupun orang di dalam ruangan itu, termasuk istrinya Pak Anwar, Bu Ranti, Pak Ustadz juga maupun Anissa ini gak tahu apa isi tulisan di dalam kertas itu dan siapa namanya yang ditulis oleh Pak Anwar. Cuma sepupunya Anissa yang memegang rahasia itu, dan sepupunya tentu dia harus tutup mulut, menghargai amanah dari Pak D-nya ini. Nah keesokan harinya Pak Anwar itu semakin ngotot dan beliau semakin memaksa untuk dipulangkan ke rumah hari itu juga. Dan kebetulan momennya waktu itu masuk di bulan Ramadan. Akhirnya karena terus-terusan beliau memaksa pengen pulang, pihak keluarga pun mengurus kepulangan Pak Anwar. Hari itu juga Pak Anwar dibawa pulang ke rumah menggunakan ambulan. Dan sampai di rumah itu siang hari. Kondisi Pak Anwar ini sudah nggak bisa lepas dari tabung oksigen. Selang oksigen itu terus nempel di hidung. Dan anehnya sikap ayahnya ini ke Anissa itu masih belum berubah. Ketika Anissa sudah di depan mata, ayahnya itu tetap nyuekin dia. Ayahnya Anissa itu kayak memilih buang muka dan nggak mau ngelihat wajah Anissa sedikit pun. Di situ Anissa jujur menahan sedih.
Tapi ya dia bisa memaklumi karena seringkali dia kerasukan dan sering menantang ayahnya sendiri. Pak Anwar cuma bisa posisinya ini setengah duduk di atas kasur karena nafasnya itu juga sesak. Tapi ada satu pemandangan yang membuat keluarga itu terharu. Jadi di tangan ayahnya itu selalu ada tasbih yang nggak pernah sekalipun lepas dari genggaman ayahnya. Baik ketika di rumah sakit maupun sudah sampai di rumah. Jadi beliau selalu megang tasbih dan beliau selalu membacakan dzikir terus-terusan. Sore itu banyak banget tetangga yang berdatangan ke rumah untuk menjenguk Pak Anwar. Pak Anwar ini masih bisa merespon tamu-tamu yang datang. Kadang beliau itu duduk untuk menghargai tetangga yang datang. Terus karena ya ketika beliau duduk nggak kuat, nahan sesak nafasnya, beliau tiduran lagi. Begitu terus sampai sore. Dan nggak terasa ketika sore, menjelang maghrib itu, karena di rumah ini nggak ada makanan untuk berbuka, Bu Ranti, ibunya Anissa itu nyuruh Anissa keluar beli makanan untuk berbuka. Anissa berangkatlah nyari makanan. Anissa berangkat ditemani oleh kakak iparnya, yaitu istri dari kakak laki-lakinya. Dan juga waktu itu keponakannya Anissa yang masih balita ini ikut. Mereka jalan kaki keluar gang, dan di dalam rumah kakaknya Anissa itu kebetulan tidur karena kecapean ngurus segala macam di rumah sakit tadi. Pas lagi tidur itulah kakaknya Anissa ini mimpi. Di mimpinya itu dia ngelihat ayahnya ini sudah sembuh. Pokoknya sudah sehat bugar dan ayahnya itu bahkan lari-lari. Saking senengnya ayahnya itu lari-lari yang ada dalam mimpi kakaknya Anissa. Karena waktu itu kakaknya kaget. Ngelihat mimpi yang sejelas itu kayak nyata. Kakaknya Anissa langsung kebangun. Dia langsung lari menuju kamar ayahnya untuk ngecek kondisi ayahnya. Nah, ketika kakaknya Anissa masuk ke kamar, dia melihat ayahnya itu lagi ditemenin sama anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain itu duduk di situ sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan posisi ayahnya ini masih tiduran tenang, tangannya juga masih menggenggam tasbih. Dan jari-jarinya itu ya masih kayak bergerak, kayak wiritan. Nah, waktu itu kakaknya Anissa ini coba memanggil ayahnya, ya, ayah. Ayahnya masih merespon pelan. Terus kakaknya manggil lagi, ayah. Ayahnya masih merespon. Jadi beliau itu kayak agak nengok sedikit. Tapi nggak lama setelah respon keduanya itu, gerakan jari ayahnya itu berhenti. Yang tadinya beliau zikir menggunakan tasbih, itu tiba-tiba sudah berhenti. Ayahnya sudah nggak bisa merespon sama sekali, matanya tertutup rapat, dan nafasnya sudah nggak kedengaran lagi. Awalnya keluarga di dalam kamar itu mengira kalau Pak Anwar ini akhirnya bisa tertidur pulas. Mungkin beliau saking capeknya, alhamdulillah Pak Anwar sudah bisa tidur. Tapi kakaknya Anissa ngerasa ada yang nggak beres sama ayahnya. Dia langsung lari ke belakang manggil ibunya, yang ibunya waktu itu lagi sholat di kamar lain. Begitu selesai sholat, ibunya datang dan ngecek. Suasana di dalam kamar langsung tegang. Dan di situasi itu, keluarga ini masih belum ada yang percaya. Istilahnya di situ mereka nggak mau percaya kalau Pak Anwar pada waktu itu sebenarnya sudah nggak ada. Sebenarnya Pak Anwar ini sudah meninggal, tapi mereka kayak nggak mau percaya. Akhirnya keluarga ini lari ke depan nyari pertolongan dan manggil dokter umum yang kebetulan buka praktek di dekat situ. Dokter ini langsung lari ke rumah Nisa dan langsung ngecek kondisi nadi dari ayahnya Nisa. Dan setelah diperiksa secara medis, dokter mengkonfirmasi bahwa Pak Anwar sudah meninggal dunia. Anissa waktu itu masih ngantri nungguin pesanan makanannya. Dia nggak tahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Tiba-tiba keponakan Anissa yang balita itu tingkahnya aneh banget. Keponakannya itu rewel, dia teriak-teriak, mukul-mukul meja sambil narik-narik baju ibunya. Dan Anissa itu juga ditarik-tarik. Pokoknya dia itu ngerengek, dia pengen pulang, ayo pulang, ayo pulang. Karena keponakannya ini sudah rewel banget dan pesanannya pun sudah jadi, akhirnya Anissa ini langsung buru-buru jalan pulang ke rumah. Nah, pas jalan kaki semakin dekat ke arah gang rumahnya dari kejauhan, Anissa ngelihat di depan pagar rumah, dia ngelihat sepupunya itu kok lagi berdiri sambil nangis juga. Anissa bingung, dia langsung mendekati sepupunya itu. Loh, kenapa? Kenapa kamu kok nangis? Sepupunya cuma jawab, ayah Anis, ayah. Pada saat itulah perasaan Anissa ini langsung hancur. Saking kaget dan paniknya, makanan yang dia bawa itu langsung dilempar ke jalanan. Anissa lari masuk ke rumah sambil nangis itu, dia teriak-teriak kenceng, ayah mana, ayah mana. Akhirnya, singkatnya di situ keluarga sudah bisa menerima kepergian Pak Anwar. Dan keesokan harinya setelah prosesi pemakaman Pak Anwar ini dilaksanakan, keluarga kembali ke rumah. Tantanya Anissa waktu itu duduk di teras rumah. Beliau ini nggak sengaja melihat ada mobil yang berhenti agak jauh dari depan rumah.
Nah, di situ tantenya Anissa kenal betul dengan plat dan juga ciri-ciri mobil ini. Ternyata mobil yang berhenti itu adalah mobilnya kakaknya Susi. Tapi nggak lama kemudian mobil ini pergi. Terus malam harinya setelah suasana rumah agak sepi dari para pelayat, sepupunya Anissa yang waktu itu di rumah sakit dia ini sempat disuruh nyimpen kertas rahasia oleh Pak Anwar. Akhirnya dia merasa kalau itu waktu yang tepat untuk membongkar kebenarannya. Dia pengen tahu apa tulisan dari Pak Anwar ini. Dan disitulah sepupunya akhirnya mengumpulkan keluarga inti semua dan membuka lipatan kertas wasiat terakhir dari Pak Anwar. Dan ketika kertas itu dibuka dan dibaca, Pak Anwar cuma nulis di situ, Susi. Ternyata dendam dari perempuan itu nggak pernah padam. Dulu dia gagal membunuh Bu Ranti karena ketahuan dan diserang balik oleh sang ustadz. Dan ternyata bertahun-tahun kemudian, dia ini melampiaskan dendam sakit hatinya itu secara diam-diam dan sukses merenggut nyawanya Pak Anwar. Dan inilah akhir dari kisah dari keluarga Nisa, teman-teman. Dan kisah inilah yang dibagikan oleh Nisa kepada Kembara Sunyi. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang betapa mengerikannya dendam asmara yang dilampiaskan lewat jalur hitam. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.